Hai sobat, gue Amli Story. Gue mau bahas tentang vaksin COVID-19 ada microchipnya. Bener? Apa enggak? Coba siapa yang punya HP, googling dulu. Microchip yang paling kecil itu berapa ukurannya? Taruhlah 1 mm. 1 mm atau 0,1 mm atau lebih kecil dari itu bisa jadi. Tapi gue nggak mau bahas tentang ukuran microchip ini karena yang namanya micro ya. Chip kecil banget. Banyak yang beranggapan kalau vaksin COVID-19 itu mengandung microchip. Pernah terpikir nggak gunanya microchip di dalam badan itu untuk apa? Kalau memang benar itu microchip yang disuntikin dalam badan, gosip-gosipnya sih buat track posisi kamu ada di mana. Oke, kita punya handphone. Handphone bukannya lebih mudah kalau nge-track lewat handphone. Lalu microchip di dalam badan ini gunanya untuk apa? Apa benar microchip dalam badan ini berguna untuk mengambil data-data kamu? Ya, kamu mau kemana, atau kamu lagi ngapain, atau ya kamu dalam kondisi apa, apakah kamu dalam kondisi yang sehat, bugar, atau ternyata di dalam badan kamu itu ada beberapa penyakit yang tidak terdeteksi. Ya, yang berguna datanya untuk penelitian atau entahlah konspirasi teori lainnya. Sejauh ini teknologi microchip yang paling kecil ini dibuat oleh University of Columbus, di mana kegunaan microchip ini adalah untuk memonitor fungsi paru-paru tubuh yang gunanya untuk anestesi. Tahu kan anestesi apaan? Dengan bantuan mesin ultrasound supaya bisa mendeteksi ini paru-parunya cukup siap tidak untuk melakukan anestesi untuk operasi. Dan selanjutnya microchip yang mereka buat ini diharapkan dapat berguna untuk memonitor suhu tubuh, tekanan darah, glukosa, dan fungsi organ tubuh lainnya. Jadi untuk apa alasan medis orang memasukkan microchip ke dalam vaksin COVID-19? Apa hubungannya? Karena gue benar-benar pengen tahu sebenarnya apa konspirasi di balik vaksin COVID-19 yang ada microchipnya ini. Gunanya untuk apa? Jadi yang harus diselidiki dulu adalah apa kegunaan microchip di dalam tubuh. Kalau misalnya nih ya, microchip itu dia diinjek ke dalam tubuh, dimasukkan ke dalam tubuh. Setidaknya kan butuh alat komunikasi agar microchip yang sudah diinjek ke dalam tubuh kamu itu dapat mengeluarkan sinyal yang ditangkap oleh alat yang ada di luar tubuh kamu itu. Ibaratnya seperti handphone yang kamu punya itu kan mengeluarkan sinyal juga agar bisa ditangkap oleh BTS ya. Dimana sinyal ini berupa frekuensi radio. Kalau kalian masih bingung dan penjelasan gue di sini, kalian bisa komen di bawah. Kalian tanya apa saja yang membuat kalian bingung. Oke. Yang jelas microchip ini punya karakteristik yang utama. Tapi supaya nggak lari lagi nih kita ngebahas microchip, gue perkecil lagi ya skopnya microchip yang diinjek ke dalam tubuh manusia. Jadi supaya microchip ini bisa mengirim data yang ada di dalam tubuhmu itu, setidaknya kan dia harus nyala, butuh power. Ya kalau dinalar nih ya, handphone bisa ngeluarin sinyal kalau dalam keadaan hidup. Kalau mati ya udah sinyal nggak bisa dikeluarin handphone kan. Butuh power supaya bisa ngidupin microchip. Dengan adanya power ini, microchip dapat berkomunikasi dengan alat lain nih sebagai receiver yang nerima sinyal-sinyal yang dikeluarin oleh microchip yang ada di dalam tubuhmu. Karena microchip yang ada di dalam tubuh kamu ini setidaknya diubah menjadi gelombang suara yang kemudian diubah lagi menjadi gelombang listrik. Ibaratnya butuh antena untuk memancarkan sinyal listrik ini. Karena ini judulnya microchip, jadi bentuk antenanya itu harus super mini. Yang di sini juga harus digarisbawahi tidak sama dengan antenanya handphone. Tapi kalau kamu bilang handphone gue nggak ada antenanya, ya cek lagi, di dalamnya itu ada antena. Gimana yang namanya microchip? Bentuk antenanya kayak gimana? Udah ada bayangan kan? Antena yang ada di dalam microchip ini bekerja di panjang gelombang ultrasound yang lebih kecil dari panjang gelombang radio di frekuensi yang sama. Ya, itu tadi kan namanya microchip ya. Berarti serba mungil. Ya iya, kalau sinyal yang dikeluarin oleh microchip ini bisa diterima oleh receivernya. Ya supaya nggak jadi sia-sia, udah capek-capek injek, udah capek-capek vaksin orang gitu ya. Belum lagi kalau ternyata cobaan yang dihadapi oleh microchip itu bukan cuma sekedar kekuatan sinyalnya, tetapi juga dia harus menghadapi dinding, ya istilahnya tembok atau pintu atau kaca atau bahkan kain yang ada di badanmu itu. Lalu kira-kira nih kalau microchip udah tertanam di dalam tubuhmu itu, berapa lama microchip itu dapat bertahan? Sama juga dengan handphone. Handphone butuh power yang dapat bertahan setidaknya 3-5 hari. Atau ya bisa ada juga handphone yang lebih lama nyalanya daripada itu ya. Tetapi ya bisa bayangkan dong.
baterainya sebesar apa. Nah, bagaimana dengan microchip ini? Dia harus butuh power yang datang dari baterainya sebesar apa. Atau mungkin ya data yang cuma sekedar tahu berapa banyak pengunjung yang datang ke suatu tempat tertentu, sebut saja misalnya mall. Berapa banyak sih yang datang ke mall itu, gendernya apa, rentang usianya berapa. Ya tidak usah butuh power gitu ya, tidak usah butuh baterai, tidak usah butuh daya. Supaya bisa tahu nih posisi orang nih sedang ada di mana, tetap aja dia butuh namanya alat yang bisa menerima sinyal yang dikeluarin oleh si microchip itu, agar dia dapat berguna mengumpulkan data-data orang ya sudah kemana aja, bagaimana dengan kesehatannya. Orang itu harus nempel ke alat, receivernya harus nempel. Taruhlah kalaupun misalnya dia tidak nempel, jaraknya itu pun maksimal 6 cm. Ya ibaratnya kayak kartu e-money ya. Kalau kamu punya kartu e-money, itu kamu mau pakai kartu e-money, kamu kan harus nempel dulu. Sedekat itu jaraknya. Tapi kalau misalnya sudah tertanam dalam tubuh, terus data-data itu diambil, mau disimpan di mana? Kebayang dong, servernya segede apa? Gak mungkin servernya cuma segede satu ruangan yang kayak di Burj Khalifa, itu gak mungkin cuma sebesar itu. Karena ini menampung data seluruh manusia yang ada di planet bumi. Dan itu baru ngomongin soal server. Tapi apakah terbayang bagaimana supaya server itu tetap bertahan hidup? Wajib itu server nyala terus. Kalau dia nyala terus berarti dia butuh namanya power, dia butuh namanya tenaga. Dan ya jelas itu pasti bakalan panas ya di ruangan server itu. Kalau ruangan panas ya server kan bisa down ya. Jadi percuma aja lo nyalain server tanpa adanya AC. Bayangkanlah berapa banyaknya power yang dibutuhkan untuk menyalakan server yang buat menampung data-data manusia ini. Ibaratnya seperti Google aja, mereka juga kewalahan kok di dalam menangani masalah server penyimpanan data ini ya. Karena mereka juga harus memikirkan sumber daya yang dipakai. Mereka sampai buat mesin learning untuk antisipasi masalah ini, yang setidaknya butuh area buat menghasilkan power ini. Gue jadi akhirnya berbicaranya agak menyimpang deh. Lalu bagaimana dengan teori yang bilang vaksin COVID-19 mengandung magnet? Ini logam 1000-an. Kebetulan jidat gue juga mengandung magnet. Nempel ya dia. Lo juga bisa coba trik gue ini. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan mohon maaf untuk tutur kataku. Kalau kamu punya unek-unek, kamu punya bantahan, atau kamu punya apapun seputar konspirasi vaksin COVID-19 ini, kamu bisa komen di bawah. Nantikan video-video gue berikutnya yang akan gue upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Jangan lupa like dan subscribe. Gue harap kalian semua baik-baik saja. Stay healthy.